Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 6 September 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah!" Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara. Karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini bercerita tentang 3 hal ini. Pertama, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Saat Yesus pergi ke rumah Simon, adapun ibu mertua Simon sakit demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Yesus berdiri di sisi wanita itu lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Kisah kedua, setelah sembuh dari sakit demamnya, yang dilakukan ibu mertua Simon adalah melayani mereka. Dan yang ketiga, setelah itu Yesus terus melayani di kota lain. Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Saudaraku yang terkasih, dari kisah Injil hari ini kita bisa belajar bersama. Yang pertama, selalu mengandalkan Yesus. Dalam segala kesulitan, dalam sakitnya kita, datang dan berserah diri pada Yesus adalah pilihan yang paling tepat untuk kita kaum beriman. Percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan kita. Yesus akan mampu melakukan yang terbaik untuk kehidupan kita. Yesus akan membebaskan kita dari segala belenggu kehidupan kita. Maka datang kepada Yesus itu menjadi penting. Berdoa, berserah diri kepada Yesus. Itulah cara orang beriman yang baik. Dan yang kedua, kalau Tuhan begitu baik dengan kita, jangan pernah berhenti untuk bersyukur. Mertua Simon mengungkapkan rasa syukur atas kesembuhannya dengan melayani Yesus dan para muridnya. Ia tidak diam tapi melakukan sesuatu sebagai ungkapan syukurnya. Kita seharusnya demikian, tidak perlu lupa untuk bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Saya meyakini kasih Tuhan begitu luar biasa untuk kehidupan kita. Berkat itu mengalir untuk kehidupan kita. Tapi apakah kita selalu bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan itu ataukah tidak? Dan ketiga, kebaikan itu harus terus kita lakukan. Seperti Yesus pada saat ia menyembuhkan mertua Simon Petrus yang sakit. Dan sekarang ia pergi untuk melakukan sesuatu di kota yang lain. Yesus tidak tinggal diam, lalu menikmati apa yang dilakukannya. Ia tidak terpesona akan semuanya itu, tapi justru dia keluar dari situasi nyaman itu dan pergi melakukan
kebaikan di tempat lain. Yesus pergi ke kota-kota lain untuk terus berbuat baik. Ia terus mewartakan kabar baik dan menolong banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Anda dan saya, dengan kita semua? Semoga sikap Yesus menjadi sikap kita, tidak terikat pada kemapanan dan sukacita, pada tempat dan situasi tertentu, tapi kita juga mau melangkahkan kaki untuk pergi berbagi kebaikan di tempat lain, mau tergerak memberi berkat untuk orang lain, mau mengulurkan tangan kasih untuk sesama. Dan Yesus mengajarkan kita untuk lepas bebas melakukan kebaikan, untuk ringan kaki pergi menghadirkan sukacita bagi sesama yang lain. Dan saya percaya dikala kita melakukan kebaikan dengan tulus, berkat itu akan mengalir untuk kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.